مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala rahmat, nikmat dan karunia Allah. Diberikannya kita waktu, diberikannya kita nikmat sehat dan juga sempat, dan mudah-mudahan juga dengan tekad dan niat yang ikhlas karenanya, karena mengharapkan pahala daripadanya. Mudah-mudahan Allah menerima kita sebagai tamunya, diterimanya ibadah salat kita, zikir dan doa kita, serta dikabulkannya harapan, permintaan dan keinginan kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu, mari kita bersyukur kepadanya dengan memujinya, mengakui nikmat-nikmatnya, dan menggunakan nikmat itu untuk taat kepadanya. Bapak dan ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan lisan kita senantiasa lancar mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita berselawat kepadanya, semakin bahagia kita insyaallah dengan syafaatnya di akhirat. Bapak dan ibu yang dirahmati Allah, masih bersama Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Masuk kita ke bab yang ke-22, babun nasihah, bab tentang an-nasihah, yaitu anjuran untuk senantiasa memberikan nasihat. Kalau nasihat dalam bahasa Arab agak sedikit berbeda dengan nasihat dalam bahasa kita. Kalau bahasa kita, nasihat itu biasanya orang berbuat kesalahan lalu kita berikan teguran atau peringatan, itu namanya nasihat. Nasihati dia. Makanya di pengurus ada namanya jabatan penasihat untuk memberikan nasihat. Tapi dalam bahasa Arab, an-nushu atau an-nasihah itu adalah lebih umum daripada itu. Itu bagian daripadanya. Kalau an-nasihah dalam bahasa Arab itu adalah bazlul khairi lil ghairi. Bazlul khairi lil ghairi, yaitu siap memberikan kebaikan dengan seluas-luasnya kepada orang lain, yaitu memberikan kebaikan kepada seseorang atau orang lain seluas-luasnya, sebagaimana memberikan kebaikan pada diri sendiri seluas-luasnya. Maka kalimat an-nushu maknanya adalah seseorang yuhibbu li akhihil khair, yaitu mencintai kebaikan untuk para saudaranya.
wa yad'uhu ilaihi, dan mengajak orang itu untuk kepada kebaikan itu, wa yubayyinuhu lahu, dan menjelaskan jalan-jalan kebaikan itu untuknya. Misalnya ada orang nggak tahu di situ ada beasiswa, lalu sebelum kita dapat, sebelum ngurus, kita beritahu dulu. Jangan tunggu dah habis waktu, dah terima bagian kita baru kasih tahu kawan. Nah, itu namanya ghairu nasih. Ada macam itu bang. Lai ti ai pai ngurus hanya sama awak lolo, sama awak makan, tapi ndo tasabui. Bisa lo lupa, bisa lo lupa. Itulah dapat tinggi setengah jam le kan abiyo katu. Nya apa nya biar tinggal di Bangkinang, kasan dimakan atau dimakan nya di Bangkinang. Ada beasiswanya di mana? Di Pemprov. Bila buka lah tengah 2 bulan. Dan cakap nih momonya. Tu bila terakhir ikonnya. Ikonnya apa? Jam mampeknya. Cito kayak jam 3 sore. Itu mau dilantiang tu lah. Kecuali tak pernah puasa, ke puasa ti ai. Ada. Nah, yang seperti ini ghairu nasih. Ini orang tidak mencintai kebaikan untuk orang lain. Adanya mana ya bosok tuan-tuan? Dia senasib juga namanya. Tapi subhanallah, orang-orang seperti itu tak pernah nyaman. Berapapun orang berikan tak pernah puas, tak pernah hilang hasannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat wa yarghabu fihi, kemudian membuat dia bersemangat untuk mendapatkan kebaikan itu. Oleh sebab itu Nabi alaihissalatu wassalam, seperti hadis yang akan datang, hadis pertama dalam bab ini, menjadikan ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah an-nasihah. Artinya apa? Adalah membawa kebaikan seluas-luasnya kepada para pemeluk-pemeluknya. Andainya dulu di Piagam Jakarta itu tidak dihapus dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, aman Indonesia ni. Tahu lo cilok ayam kan? Tahu lo cilok ayam? Konang tangan dah, tangan bah potong. Nolah yang potong doang kita dah. Tangan. Makanya subhanallah. Tu tak tolak doang korupsi dah. Walaupun korupsi tak potong tangan, tapi potong tali. Potong leher. Jadi kaum muslimin muslimat, orang tak akan sanggup membunuh orang, karena kalau nyawa dibayar dengan nyawa. Makanya Allah buktikan bahwa negeri yang melaksanakan itu, ya Ustaz ya, masih tergolong negeri paling aman di dunia. Kan ositan, walaupun mau sawi banyak zombie, perlu di, perlu tu ya. Ini nyonya di zombie kan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, jadi negeri aman. Nah, kita juga tidak putus asa, sampai suatu hari nanti Allah berikan kita nikmat itu kembali. Tidak berdoa. Semoga Allah nanti yang menggerakkan hati-hati para pengambil kebijakan itu. Lapui dia belajar keamanan ke Amerika, kacau juga mainnya. Lapui belajar keamanan ke Inggris, kacau juga kan. Lapui belajar ke Cina, kacau lu kan. Akhirnya coba lo belajar lagi ke Islam. Ya, dalam Islam tengok mana negara yang undang-undang dasarnya Al-Quran Sunnah. Tengok ada kawasan Arab Saudi san. Arab Saudi itu ditengok ada di Badan Kriminologi Dunia, ternyata negeri paling aman di dunia.
Alhamdulillah belajar lah kat Rasul ini. Ini kini masalah-masalah dia apotek isu-isu Wahabi. Apa salah? Banyak penduto-penduto yang menyebar-nyebar subhat. Nasallallahu alaihi wasallam. Sobri dan aku ndak anti mazhab. Iya kalau ndak belajar mazhab sini. Belajarnya. Jadi kan ada apa? Ini ayat apa lah? Nolak tu. Ini. Apa? Belajar mazhabnya bang. Kalau ada nyabuk esok ya. Di situ tu anti mazhab. Oh, indah kabel kalian ya. Anak ada situ ya. Sampai anti mazhab nanya. Jadi ni nak habis tapi contoh cukup bercita. Itulah cita-cita cicui. Cita-cita cicui itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Jadi adilun nasihat. Agama ini adalah bazlul khairi lil ghair. Bahkan orang-orang non muslim sendiri, kalau umat Islam melaksanakan Islamnya, mereka lebih senang tinggal bersama orang Islam. Contoh banyak je orang non Islam lelewa tinggal ke awak Indonesia kan, banyak biti dapat deh. Awak senyum aja dapatnya kan ya, senyum dapatnya kan ya, dapat saudara iya kan. Dan ome ke uang dojok ben, minyak ke uang dojok ben, imbo ke uang dojok ben kan ya. Awak tinggi limbah tu awaknya bang, tinggi limbah tu kita. Allah musta'an. Ala kulli hal, itu eloknya orang Islam ni, eloknya orang Islam itu. Masya Allah. Jadi ini menggambarkan subhanallah bahwa kalau setiap anggota masyarakat ini menginginkan kebaikan bagi yang lainnya, bagi saudaranya, maka terjadilah persaudaraan di atas ikatan iman. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah di awal bab ini menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Qala ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Subhanallah, Allah sudah menciptakan kita di atas fitrah bahwa abang sayang sama adiknya, adik mesti hormat pada abangnya kan ya. Kalau tiba udah dak cerita je lah dahulu kalau kini dak tiba udah antok-antok je lah. Kalau dulu masih apa bang ya, jadi kalau datang acu nanti antok-antok begitu hormatnya mereka pada abang. Dan demikian juga kalau mereka mendapatkan kelebihan, mesti mereka nak berbagi dengan adik-adiknya kan ya. So lain contoh tidak dia ya, saudara pada asalnya mesti mencintai saudaranya, itu sudah fitrah. Cuman aduh terjadi ke Allah dokek bak bangkai jauh bak bunga tekan oleh dokek bak bangkai jauh bak bunga. Itu gambaran bagi saudara-saudara yang hidup berdekatan, kadang-kadang cenderung babantah. Itu satu-satu kini banyak jual ya, satu kini banyak jual. Oleh sebab itu makanya baknya wang lalu sayang bini tinggalkan ya. Kok nek belok je saudara jen dokek bono kan ya bang. Ya tapi jelas sampai tak nampak kambing. Payahlah boleh tak nampak kambing, tapi istilahnya waka-waka seteragak seminggu basulah je kan itu kan. Itu tak suruh, apalagi tiap basuh mambo. Inilah jadi innamal mu'minun ikhwah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang beriman itu bersaudara, menjadikan para nabi itu bersaudara ya.
Nah, al-anbiya ikhwatul li'allat. Para nabi itu adalah seperti saudara sebapak. Abuhum dinuhum wahid atau abuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Ayah satu, ibunya ramai. Akidahnya sama, syariatnya berbeza. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi Imam Nawawi memulai dengan innamal mu'minuna ikhwah. Karena pada umumnya, pada dasarnya, pada fitrahnya, saudara mesti menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Saudara menginginkan kebaikan untuk saudaranya. Ini yang pada asalnya. Oleh sebab itu, Allah SWT menyebut para nabi itu saudara bagi umatnya. Wa ila adin akhahum huda wa ila thamuda akhahum salihah wazkur akha adin. Jadi dia itu para nabi disebut dengan saudara bagi umatnya, karena memang yang mempedulikan saudara itu adalah saudara. Yang memedulikan saudara itu adalah saudara sendiri. Maka Allah mengikat kita dengan kalimat innamal mu'minuna ikhwah. Oleh sebab itu, kalau sudah saling bersaudara, maka persaudaraan itu wajib berbuah an-nasihah. Berbuah an-nasihah. Apa itu nasihah? Bazlul khairi lil ghairi, yaitu memberikan, mengorbankan segala kebaikan untuk yang lain seluas-luasnya. Al-bazlu itu adalah siap memberikan tanpa batas, maka dikatakan al-bazlu. Maka orang yang ingin bernikah dengan yang cantik-cantik harus siap untuk berkorban banyak. Wa man khatabal hasda'a sabara 'alal bazli. Siapa yang mengkhidbah gadis cantik siap untuk maharnya tinggi. Iya bang? Mana acak harap berdawa? Acak harap lah. Iya lah bang. Makanya mahar Arab lebih tinggi condong, kan ya? Iya dah. Makanya banyak Jawa kalau tanya kan, apa rendah kalau nikah Jawa Arab dulunya? Deh, itu tanya. Payahnya bu ini kan, ini makan awak makan ayam mutilasi. Tak ayam mutilasi kan? Siku bakoek 32. Nah, itu membagi dua sarang, kan ya? Saiku untuk 2 ya. Kalau nak tak tambah ni kan nak makan mereka malamnya. Itu keluarga berdua ayah jamak 5 anak. Siku 2. Nah, kalau bawa ndak kenal ayam mutilasi lah. Siku 2 bangun liang tanya. Batenggian dari pinggan. Abi dia seorang sekali makan. Makanya ngambil pelajaran juga Haji. Iya, kalau Jawa-Jawa mana awak Jawa mutua makanan je berbeza. Atau lebih dulu kali dia. Awak suka masin, dia suka mandi misal. Iya. Dan ada je ni dulu bang. Ya nanti jadi Asia Tenggara. Nya kakak dan wah kalau encik bini men jen kalau dari kuat sampai danau ni. Mana kuat sampai danau boleh nya. Iya. Tapi kalau nak kalau juga keluar Indonesia. Keluar Indonesia. Babu rencana lebo. Jadi maupun tahun terakhir bujang jodoh Dr. Helmi berencana keliling Asia Tenggara dan keliling Sumatera. Itu ada misi terselubung boso keliling Sumatera dan Asia Tenggara.
niat dalam hati saya nengok-nengok, kalau lah nampak batengok aja. Ya, tapi alhamdulillah aman di tesi deh. Dua negara Singapura juga Malaysia datang telepon, betulnya kakak setan suwa dia udah pulang. Gak lah terbaca dengan perasaan amak ni dia belum tajam, nak lopi lah. Akhirnya tidak keliling Sumatera, tidak juga keliling Asia Tenggara. Akhirnya berlabuh di Pulau Payung. Tapi aku sangat bersyukur bang, walaupun tidak jadi di Bangkok. Soalnya ada kawan di Bangkok sono kan, di Chiang Mai. Ya, untung tidak jadi. Kalau sampai jadi, deh payah tu yayo payah. Betong tambang dekat. Betong tambang, tidak jauh tinggi lagi tu nampak. Kan ya? Akhirnya setelah jadi bersyukur dan alhamdulillah kalau kini bang, jadi sekali merangkul dayung 230 rangkul sekali gas motor sampai ke mamak sampai memintu sekali jalan. Kalau mak jadi kadang-kadang udah dinyunyah ngono deh. Ya, non makan ayam mutilasi juga lah. Bang, makanya capek jambil lah habis. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, saya syukur li dapat doke. Jadi, ya nampak pucuk kami omah, nampak pucuk kami omah. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi sampai situ apa tadi? Masalah, abang perlu pompa. Memang kalau lah cerita itu memang hilang kaji. Hilang kaji deh. Cerita tadi kalau melamar uang anca siap untuk bazl. Jadi kalimat bazl itu berkorban banyak. Nah, jalannya. Jadi kalimat bazlun dalam bahasa Arab itu digunakan untuk hal-hal yang besar. Misalnya, man lam yasbir ala malihi bil bazli lam yasbir ala nafsihi bil qatli. Siapa yang tidak biasa berkorban harta banyak, jangan harap dia siap berkorban jiwa. Jangan. Makanya Abu Bakar tidak takut mati bela Nabi lah. Nyoba habisnya membela Nabi, habis-habisan hartanya. Umar tidak segan-segan, tidak takut dia membela Nabi, mengorbankan nyawanya karena hartanya untuk perjuangan Islam. Khadijah juga demikian. Ali, Utsman, tidak ada yang segan-segan, sudah terbiasa mereka dengan harta yang banyak diberikan di jalan Allah, sehingga nyawa pun mereka siap. Tapi kalau apa nomor kadang loke jangan harap siap untuk berjuang, tidak ada. Ya, jangan harap berjuang. Makanya perjuangan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bazala katsiran. Jadi kalimat al-bazlu adalah kalimat untuk hal yang besar. Jadi bazlul khairi lil ghairi, memberikan kebaikan kepada yang lain sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya. Kemudian bahwasanya persaudaraan yang diikat dengan iman itu, dan itu pasti lebih kuat daripada ikatan nasab dan darah. Ya bang, ikatan iman menyelamatkan kita sampai ke surga, tapi ikatan darah belum tentu. Kadang-kadang memasukkan kita ke neraka. Karena siapa yang mati pun di medan perang, tapi karena membela darah saja tidak lillah, maka bisa saja masuk neraka. Karena siapa yang berperang asabiyah karena fanatisme suku, masuknya tempatnya di neraka. Tapi man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya, itu yang mati masuk surga, yaitu yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Nawawi mulai dengan innamal mu'minun ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah bersaudara.
Wa qala ta'ala ikhbaran an Nuhin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 62 tentang Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata beliau? Wa ansahu lakum. Saya adalah penasihat kalian. Tapi kalau diartikan penasihat tidak pasti. Saya gimana ya? Saya adalah orang yang jujur kepada kalian. Saya adalah orang yang menginginkan kebaikan untuk kalian. Itulah kalimat an-nasihah itu. Azan bang, azan kita dulu, ya azan dulu. Nanti kita sambung sedikit aja, lepas azan sampai komat. Itu ya, itu. Alhamdulillah. Insyaallah nanya panjang tuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula wala quwwata. La haula. Alhamdulillah. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi at-tamma was-salatu al-qa'imah. Jadi qala ta'ala ikhbaran an Nuh sallallahu alaihi wasallam wa ansahu lakum. Saya memberikan nasihat kepada kalian, maknanya adalah saya ingin kebaikan semuanya untuk kalian. Jadi kebaikan itu menyampaikan agama ini dengan jujur, menyampaikan agama ini tanpa ada satupun yang disembunyikan, dan menyampaikan agama ini untuk menyelamatkan.
Makanya seluruh nabi itu adalah nasih, sampai kadang-kadang, bukan kadang-kadang, selalu mereka kena sering berkorban untuk kepentingan umatnya, dan bukti mereka itu adalah orang-orang jujur, walaupun ditentang mereka tidak berubah, tidak pernah berhenti. Karena apa? Karena ini adalah perjuangan untuk memberikan kebaikan kepada umat. Jadi ketika, bahkan ada, mungkin sudah sering saya sampaikan dalam riwayat dalam Sahih Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia mengirim anak buahnya membeli kuda, sepakat harganya 300 dirham, dibawa pulang COD. COD apa makna COD bang? Hah? Apa? Oh, bayar di tempat. Bahasa Inggris loh. Oh, bahasa Inggris. Nah, jadi dibayar di tempat. Jadi sampai di rumahnya, ditengok kuda itu. Ditengok-tengok. Kau tidak bisa 300 dong, among PAC ini. Antu tidak anggul kan ibu. Biasanya orang nawar merendahkan, ini nawar menaikkan harga. Habis itu naik pula dikendarainya, masalah asul kudu, akhirnya bisa tambah satu lagi. Siap. Subhanallah, sampai akhirnya sepakat harga 800 dirham dari harga yang awalnya 300. Lebih 1% yang dek pembali itu lesu-lesu dah. Lesu-lesu enggak suri. Sang jual sayur kat sini apa sebenarnya? Baso sekabeknya 2.000 nya. 3 mau ibu yang nya. Apa minta lu dah 3.000. 3.000. Subhanallah, tu nangis masa dan jatuh ke dalam memang tu ni. Jadi sekali sambil lah. 3 10 ya, 3 5 je kan, 3 10. Nah, kalau orang Cina ini tak dari 300 jadi 800. Tentu yang lain pun heran, karena memang jarang-jarang memang sahabat bisa buat aja lalu ditanya, apa sebabnya engkau melakukan itu? Qala, dia berkata, inni ahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Saya harus nasihat kepada setiap muslim. Apa nasihat? Menginginkan kebaikan untuk setiap muslim, jujur kepada setiap muslim. Sebagaimana saya ingin, kalau seandainya ini kuda saya yang jual, saya ingin jual dengan harga 800, maka saya ingin pula saudara saya dapat harga 800. Menado dia waktunya tak saja lah awak nak cunya ya. Jadi ogotana 2 miliar dijual 20 juta, tak uang dia lah. Ini 2 miliar aku lanjut dia 50 pada sita ada banknya kan. 175 lah ya. Kapan 250 tak bayar hutang aja. Nah. Jadi inilah ingin bazlul khairi lil ghairi wa hubbu zalika lahu, dan cinta dan ingin itu didapat oleh orang lain sebagaimana dia ingin mendapatkan itu pula, seperti saudara mencintai saudara. Jadi Nuh mengatakan wa ansahu lakum, sebagaimana saya ingin selamat, saya ingin pula kalian selamat. Sebagaimana saya ingin masuk surga, saya ingin pula kalian masuk surga. Tak tanggung-tanggung. Nuh berdakwah 1000 tahun. Iya sah. Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 ama. 950 tahun. Awak 9 tahunnya lawasan ya.
Enggak, 950 tahun. Makanya dakwah itu tak ada pensiun. Jadi dai tidak ada pensiun, jadi ustaz tidak ada pensiun. Jadi sebagaimana kita juga dalam menuntut ilmu tidak ada batas tamatnya. Kalau untuk cari ijazah ada tamatnya, tapi cari ilmu tidak ada tamatnya. Jadi selesai kuliah paling tinggi S3 nya siap, tapi belajar tidak ada selesainya, tidak ada selesainya. Makanya sebaik-baik yang dikumpulkan oleh para penuntut ilmu itu adalah kita. Karena kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-kitabu zahabu talibil ilmi. Kitab itu adalah emasnya penuntut ilmu. Makanya guru kami Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah mengatakan, kun kariman fi kulli syai'in illa al-kitab. Jadilah kamu orang pemurah dalam segala sesuatu. Kau ambil baiklah, tak piti baiklah, tak tanah baiklah, tapi tak kitab nanti lo. Kalau kita nanti lo, apa sebab? Karena sebagian kitab itu tak diterbitkan lagi. Ya, ada sebagian kitab dia pinjam dek kawan tak banyak. Inya lupa dia tak kenal. Inya lupa bang, tapi dia tak kenal. Apa kan tidak? Buku 26 jilid dibuat dari jilid 6 kan kurang, jadi nak balik dia naik 6 jilid. Nah, kadang buku tu 20 jilid dibuat jilid 2 boleh. Nah, entah lain apa kan kita tak lain kan. Dan jadi orang pulang leh. Artinya lah dibuat saja dan sebelum pulang. Allah Ustaz. Jadi itulah. Makanya kalau gini, kalau jadi buka pustaka nanti adanya boleh pinjam di tampek bisa, bawa pulang indah. Tidak ada nak curiga lah. Masalahnya awak suka pelupa. Suka lupa. Tidak ada yang uang, jadi kadang lupa juga. Ya kalau ada tonton buku nak pinjam sampai cowok mah. Nah, lupa juga. Nah, tapi usah tidak ada duit ni. Nantinya lah nombor yang sebagian besar lah. Tapi kalau ada sabunnya, nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah semua. Jadi wa ansahu lakum. Wa an Hudin alaihi salam wa ana lakum nasihun amin. Dan saya bagi kalian adalah orang yang nasihun amin, orang yang pemberi nasihat yang dapat dipercaya. Jadi penasihat di sini maknanya adalah yang menginginkan kebaikan untuk kalian, yang menginginkan kebahagiaan untuk kalian. Tidak ada satupun yang kepentingan saya di dalamnya. Begitulah yang dikatakan oleh para al-anbiya itu. Sebab orang kalau masih berdasarkan kepentingan berbuat baik, itu habis kepentingan hilang baiknya, hilang baiknya. Maka sebagian orang berbuat baik di kalangan atas, terpuji akhlaknya, masya Allah si anu itu pandai sopan santun, tapi ke bawah memijak, ke bawah tahu mijaknya, yang di bawah selalu menjerit keburukan akhlaknya. Berarti ke atas itu karena ada yang diharapkan, ada kepentingan. Jadi kalau nengok orang elok puanya, jangan ke atasannya, jangan ke orang yang lebih padanya, tapi kepada orang yang membutuhkannya. Kalau elok kau dua, baru. Ya, kalau elok kau dua, cuma punya ke orang lebih tinggi, cuma ditulisnya hormat ke orang di bawah, itu baru. Tapi kalau seandainya di kalangan atas, di mata orang kayu ajak pongai, di mata pejabat ajak pongai, di mata orang tinggi-tinggi lah elok, tapi bawah tidak ada yang memuji. Berarti perlu kita memperbaiki dan membenahi diri kita. Walaupun kita tidak boleh mencari pujian orang, tapi pujian itu tak diniatkan pasti datang. Iya sih, wong elok puji doang,
jual ya. Tapi kalau buat buat ndak pun diniatkan kena caci pula, ndak buat apa juga elok ndak buat ndak jurang wah baca ke uang buat elok ndak buat ndak terpuji atau ndak ndak jurang habis ini ndak buat ndak buat elok ke awak dah inyo ajonya kok makan seorang aja kok pergi seorang aja terpuji tak? Awal tak? Mansur dia makan surang mana lah terpuji makan surang tu ya kan ya ada terpuji makan surang enggak contoh tadi itu sampai ke awaknya dan yang mau beasiswanya kan ya bila lelah sebulan lebihnya bila terakhir jadi aiko terakhirnya jam 3 sore itu kita pakai helikopter pun tak sampai ngurus ke Baginang dulu ya sah kan ya bang itu tuh salam tanggal 2 bulan ke mana aja jadi rupanya Allah alam apapun alasannya ini orang ghairu nasih tidak menginginkan kebaikan untuk orang lain sebab kalau orang yang ingin kebaikan untuk orang lain ya dia tidak akan lupa karena ini kebaikan nih pintu kebaikan pasti dia dibukakan ada orang nak belajar dia bukakan pintu untuk belajar ada orang nak bekerja dia punya peluang dikasih tahu peluang ada peluang untuk menghasilkan diberitahukan makanya ketika ada amat situ ke uang makan semua itu tak bojon ke panakan rumah rumah saanya so buka ke awak adanya kan buka ke awak takut jadi pahamnya tak dibukanya kalau donajon masa kayaknya mereka buka lo makan sampai mau makan awak laku lo punya nyo tak sampai kalau laku punya nyo ben gak dewa kayaknya kan ya 50-50 sama jadinya 50-50%. Yang kedua kemanakan awak rumah kayo kemanakan ndak lewat deh tengok dulunya kemanakan kalau dia kemanakan mengenang mama itu tapi kalau awak berbuat kebaikan kan Allah katakan in jazaa'ul ihsan illa ihsan. Jadi ingin kebaikan untuk orang mungkin di tangan dia berkembang di kanan kita tidak ya bang ya di tangan kita tidak kalau begitu berikan kepadanya kelola dan kodulnya kan akhirnya tinggal menerima hasil dan seterusnya kalau memang kita ingin kebaikan bagi orang lain makanya para nabi itu adalah orang yang paling ikhlas orang yang paling jujur yang paling menginginkan kebaikan untuk umatnya ya kalau nak belajar tentang nasihat maka belajar dari para nabi dan rasul dan para pewaris mereka yang mengamalkan ilmu-ilmu yang diwariskan oleh mereka. Baik, barangkali sampai sekolah dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan salah tengok jam tadi dah gaik jam tengah. Iya. Alhamdulillah masih lama ya kan. Tapi cakap terkajut azan. Ya, ni jangan tengok, jangan panjang tengok. Jam 5 sama asyik ada lewat sana Pak Tik tonton lama mau ke sana dan lain tengok tonton lewat je 8 mau tamatlah alhamdulillah pas terima kasih dan mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.